Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat mahasiswa sekalian. Semangat pagi. Pada pagi kali ini, saya berdoa semoga sobat mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keluasan berpikir, dan penuh dengan semangat untuk tetap belajar dan tetap meraih prestasi. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada pagi kali ini kita akan memasuki perkuliahan teori pengambilan keputusan dan kepemimpinan pada pertemuan ke-13, topik ke-12. Kita akan membahas tentang bagaimana evaluasi dan analisis dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Sobat mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu yang memang menjadi penentu bagi keberhasilan sebuah organisasi. Karena seorang pemimpin akan menentukan bagaimana kinerja organisasi dan bagaimana kinerja karyawannya ditingkatkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Banyak hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Sehingga faktor kepemimpinan ini akan memainkan sebuah peranan yang sangat penting di dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan sebuah kinerja. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu meningkatkan kinerja baik pada tingkat kelompok maupun pada tingkat organisasi, di mana kinerja tidak hanya menyoroti pada sudut tentang tenaga pelaksana saja, tetapi juga menyoroti yang bersifat teknis dan juga kelompok kerja serta manajerial. Ini telah dibuktikan oleh Atmojo dalam sebuah penelitiannya pada tahun 2003. Umumnya kepemimpinan itu terkait dengan gaya kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sebetulnya yang dievaluasi adalah bagaimana gaya seorang pemimpin di dalam memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah perusahaan. Pada gaya kepemimpinan ini utamanya memiliki sebuah 3 pola dasar, yaitu yang pertama adalah berorientasi kepada tugas. Kemudian pola yang kedua adalah berorientasi pada hubungan kerjasama, dan pola yang ketiga adalah berorientasi pada hasil yang sekiranya bisa dapat dicapai oleh karyawan. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat itu adalah suatu gaya yang dapat memaksimumkan kinerja dan produktivitas serta kepuasan kerja, dapat membangkitkan motivasi kerja, meningkatkan kedisiplinan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sehingga pemimpin bisa memilih gaya yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasinya. Kepemimpinan yang baik pada suatu organisasi itu juga harus didukung oleh adanya budaya organisasi yang baik pula. Hasil penelitian saya pada tahun 2004 itu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan atau budaya seorang pemimpin itu juga akan menentukan budaya kerja daripada karyawannya, juga akan menentukan budaya kerja daripada sebuah organisasi. Sehingga pemimpin yang merupakan bagian dan penentu daripada budaya karyawan dan budaya organisasi itu juga harus mampu menjadikan dirinya itu bertindak sebagai agen perubahan di dalam budaya. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari PLOS tahun 2008. Jadi ketika semakin kuat gaya kepemimpinan yang diterapkan dan didukung oleh budaya organisasi yang baik, maka ini akan meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Demikian pula juga Sami et al. Pada tahun 2019 dalam hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa dengan adanya budaya organisasi, maka akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja dan kreativitas yang tinggi. Sehingga dalam model ini yang saya buat, maka dapat dilihat bahwa
Bagaimana gaya kepemimpinan itu mampu membangkitkan sebuah motivasi, dan bagaimana sebuah gaya kepemimpinan itu mampu membentuk yang namanya level of control. Jadi mampu membentuk sebuah kontrol diri yang cukup kuat dan mampu membangun sebuah etos kerja. Hal ini senada juga dengan yang disampaikan dalam beberapa penelitian, di mana seorang pemimpin itu yang dapat meningkatkan kinerja karyawan itu adalah seorang pemimpin yang memiliki sebuah etos kerja yang tinggi, dan dia mampu mentransformasikan etos kerja tersebut kepada bawahannya dan kepada kelompok yang ada di dalam organisasi. Di mana etos kerja ini adalah merupakan sebuah norma-norma yang bersifat mengikat, dan dia ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek yang diterima dan diakui sebagai sebuah kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan di dalam kehidupan dan dalam pekerjaan pada suatu organisasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Siagian dalam penelitian dan bukunya tahun 2002. Dan beberapa penelitian yang lain juga mendukung adanya asumsi bahwa etos kerja yang baik itu merupakan faktor yang penting yang menentukan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik dan bertambahnya kepuasan kerja karyawan. Ford juga telah menyatakan dalam sebuah percobaannya antara 17 sampai dengan 18 percobaan di dalam sebuah organisasi, dia memperlihatkan dan menunjukkan adanya sebuah peningkatan yang positif terhadap kinerja sesudah adanya etos kerja. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa etos kerja akan memberikan sebuah prestasi kerja yang lebih baik dan kepuasan yang lebih baik pula pada karyawan dan organisasi. Pemimpin yang mampu menciptakan berbagai tantangan dalam kaitannya dengan etos kerja ini adalah pemimpin yang mampu menciptakan berbagai tantangan. Kemudian dia mampu membangun sebuah harapan-harapan, dan dia mampu membangun sebuah kemungkinan-kemungkinan yang menarik terhadap masa depan, terhadap kemajuan perusahaan, terhadap kemajuan organisasi. Ini akan meningkatkan etos kerja karyawan dan kinerja karyawan. Di mana menurut Matis Jackson tahun 2006, kinerja ini adalah merupakan sebuah ukuran dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh karyawan maupun organisasi, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, karena ini menyangkut produktivitas daripada karyawan dan organisasi atau perusahaan. Sehingga berhasil atau tidaknya suatu perusahaan di dalam mencapai kinerjanya itu sangat ditentukan oleh keberadaan daripada seorang pemimpin. Ya, suatu perusahaan yang melakukan aktivitasnya itu selalu diisyaratkan memiliki pemimpin-pemimpin yang handal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa perusahaan-perusahaan yang maju, rata-rata mereka memiliki CEO yang handal, mereka memiliki manajer yang handal, di mana manajer-manajer tersebut, CEO-CEO tersebut, itu mampu mengantisipasi masa depan daripada perusahaan dan organisasi. Dan dia mampu mengambil peluang dari setiap perubahan yang ada. Kemudian dia mengarahkan dan menggerakkan bawahannya melalui motivasi-motivasi dan etos kerjanya untuk mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut. Dan ini penting. Kaitannya ketika seseorang itu mampu didorong, berarti seseorang itu memiliki yang namanya locus of control. Di mana orang yang menganggap bahwa penyebab dan kontrol tentang kejadian-kejadian berada pada kekuatan mereka, berada pada kekuasaan mereka. Ini masuk dalam kategori individu yang memiliki internal locus of control yang baik. Ya. Jadi ketika individu memiliki internal locus of control, yaitu yang dia menganggap bahwa dialah yang menentukan kemajuan-kemajuan dan masa depannya, ini maka dia akan cenderung memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang atau manusia yang menganggap bahwa lingkungan eksternal lah yang menentukan keberhasilan mereka. Ini tergolong sebagai individu yang memiliki external locus of control. Dan individu yang memiliki internal locus of control itu cenderung menunjukkan motivasinya yang lebih tinggi daripada individu yang memiliki locus
of control-nya dari pihak eksternal. Karena apa? Karena Kreitner dan Kinichi pada tahun 2003 dia melakukan sebuah penelitian dan dia menghasilkan bahwa individu dengan internal locus of control itu cenderung menunjukkan motivasi yang lebih tinggi karena mereka menyukai hal-hal yang bersifat kompetitif, kemudian suka bekerja keras, kemudian mereka juga merasa dikejar untuk selalu menciptakan achievement, menciptakan prestasi dan prestasi untuk menjadi lebih baik daripada kondisi sebelumnya, sehingga mereka akan selalu mengarahkan dirinya, mengarahkan seluruh sumber daya yang dia miliki untuk bekerja lebih baik di dalam mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi. Widodo dan Ahya juga pada tahun 2011, dia telah membuktikan dalam risetnya bahwa manajer yang memiliki internal locus of control itu mampu menghasilkan kinerja kelompok dan perusahaan yang lebih tinggi daripada manajer yang memiliki locus of control-nya itu berorientasi pada external locus of control. Sehingga dari sini, maka kita bisa ketahui bahwa sebuah pengaruh daripada gaya kepemimpinan itu tentang menetapkan tentang pentingnya, menekankan akan pentingnya sebuah pemimpin, pentingnya sebuah kepemimpinan dari seorang pemimpin yang memiliki dan mempunyai visi dan lingkungan yang baik, yang kuat, yang mampu memotivasi para bawahannya untuk berprestasi melampaui harapannya. Dan biasanya pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Burns dalam Dewi tahun 2012 ya. Kepemimpinan transformasional ini telah mampu meningkatkan yang namanya motivasi dan kinerja dari para pengikutnya dibandingkan gaya kepemimpinan yang transaksional, di mana gaya kepemimpinan yang transformasional itu mampu membangkitkan rasa kepercayaan, mampu menciptakan kekaguman, mampu menciptakan kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang bisa mereka lakukan dan melakukan lebih dari apa yang diharapkan kepada mereka. Ini sebagaimana yang telah diteliti oleh Hughes tahun 2010. Sehingga kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja adalah seorang kepemimpinan yang mampu mengetahui motif daripada para bawahannya. Di mana kepemimpinan ini seorang pemimpin mampu memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bawahan mereka dengan menggunakan teori X yang merupakan pengembangan daripada teori motivasinya Maslow, di mana di sini ada 3. E-nya di sini adalah eksistensi, yakni kebutuhan akan eksistensi. Di dalamnya adalah keinginan akan kesejahteraan fisiologis dan material. Bagaimana mereka tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan materinya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan relatedness atau hubungan, kebutuhan akan keterkaitan. Ya, jadi di sini adalah keinginan untuk memuaskan hubungan antara personal, di mana kebutuhan ini mampu membangkitkan sebuah teamwork yang bagus di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, dan itulah nanti didorong mereka untuk bekerja sama secara tim, meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan capaian prestasi mereka di dalam perusahaan. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan, di mana kita tahu bahwa para pekerja itu juga menginginkan adanya pengembangan pada karir mereka, adanya pengakuan pada karir mereka, pada eksistensi diri mereka, sehingga mereka perlu pertumbuhan psikologis yang berkelanjutan dengan memberikan mereka sebuah kewenangan untuk memimpin sebuah kelompok dan diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan mencapai sebuah prestasi. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa keberhasilan seorang pemimpin pada gaya kepemimpinannya adalah ketika seorang pemimpin itu mampu menciptakan sebuah gaya kepemimpinan yang transformasional, di mana melalui visi mereka,
melalui locus of control internal mereka. Mereka yang meyakini bahwa masa depan mereka terletak pada usaha dan kerja keras mereka, maka ini akan mampu membangkitkan sebuah motivasi karyawan, di mana motivasi ini seorang pemimpin mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan eksistensi materi daripada karyawan, kebutuhan akan hubungan daripada karyawan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri atau pertumbuhan daripada karyawan. Di samping itu pula, seorang pemimpin yang memiliki locus of control internal tadi, yang menyadari bahwa keberhasilan, kesuksesan adalah karena kerja keras dan karena upaya yang mereka lakukan, di samping itu juga karena kehendak Tuhan ya otomatis, maka itu locus of control itu akan mentransformasi dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Dan itu akan membangkitkan sebuah etos kerja yang baik. Etos kerja yang di sini adalah sebuah keinginan dan dorongan yang dibuktikan dengan sebuah tindakan nyata yang terus-menerus menginginkan adanya sebuah pencapaian prestasi yang tinggi, di mana seorang mampu memiliki sebuah kinerja yang tinggi dan dia menginginkan selalu berprestasi dan berprestasi yang akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, pada pertumbuhan perusahaan, dan pada pertumbuhan profit dan bisnis sebuah perusahaan. Jadi disinilah para mahasiswa sekalian yang harus diperhatikan bahwa betapa pengaruh daripada sebuah kepemimpinan yang ditunjukkan melalui sebuah gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan, kemudian terhadap locus of control daripada karyawan yang mampu menciptakan sebuah etos kerja yang bagus, etos kerja yang selalu menginginkan berkinerja baik, berprestasi baik, maka ini akan berdampak kepada pencapaian tujuan perusahaan dan tumbuhnya perusahaan menjadi perusahaan yang semakin meningkat, semakin maju, dan semakin jaya. Jadi, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi dan kinerja karyawan adalah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan searah, sehingga hasil-hasil penelitian tadi yang sudah saya jelaskan itu telah menunjukkan adanya betapa pentingnya sebuah gaya kepemimpinan terhadap keberhasilan sebuah organisasi, betapa pentingnya akan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja daripada sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk itu, maka persoalan mendasar dari para investor itu selalu adalah bagaimana mereka mampu memilih seorang manajer, memilih seorang pemimpin yang mampu menggerakkan para bawahannya sehingga mampu menggerakkan roda organisasi untuk mencapai visi dan misi serta tujuan daripada organisasi. Itu adalah merupakan hal yang utama dan penting atas keberhasilan perusahaan. Sedangkan hal-hal yang bersifat modal dan lain-lain itu adalah nomor 2. Tapi kata kunci utamanya adalah pada seorang pemimpin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dan bisa dipelajari lebih dalam lagi oleh mahasiswa sebagai tugas, di mana silahkan Anda kemudian menganalisis pengaruh daripada gaya kepemimpinan terhadap motivasi, terhadap kedisiplinan, terhadap locus of control, terhadap etos kerja yang berdampak kepada prestasi kerja dan kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Silakan dicari dan kemudian dilakukan sebuah resume dan dikumpulkan di dalam assignment yang ada di Elina. Jadi sekian dari saya untuk pertemuan yang ke-13. Semoga bermanfaat. Semoga para mahasiswa sekalian tetap sehat, tetap bahagia, selalu diberikan keluasan rezeki, keluasan berpikir, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dan tetap semangat, tetap memiliki etos yang tinggi untuk menggapai cita-cita dan impiannya. Sekian, selamat pagi, semangat pagi, dan tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi